Assalamualaikum sahabat toko Managla, dan kali ini kita mereview sesuatu yang beda ya kan. Ini mainan kekinian yang lagi hits banget, yaitu WPL D12. Nah, ini tuh secara desain mirip banget sama mobil Suzuki pickup ya. Untuk keluaran tahun berapanya saya lupa. Tapi waktu saya masih kecil ini, di kampung saya tuh biasa sebut dengan pickup tuyul ya atau dugul. Nah, ini sekarang sudah ada di depan kita nih kan. Kita sebelum lari ke detail lainnya, ini kita keliling-keliling dulu. Kira-kira untuk ukuran mesinnya itu segini gini kan. Nah, untuk skalanya ini 1 banding, di sini sih tulisannya 10 ya, 1/10. Tapi saya ragu nih, karena yang saya tahu ini tuh 1/12 ya kalau nggak salah. Mungkin, maybe. Kita nggak tahu. Nah, kita review kan. Sebelum kita lari ke bagian dalamnya, ini pertama itu udah ada keterangan jelas di sini nih kan. Jadi mobil itu bener banget mirip desain mobil aslinya. Jadi secara perintilannya pun mirip banget. Sayangnya ini tidak lisensi kan. Jadi mobil ini tidak menggunakan atau mengemblemkan embel-embel Suzuki. Nah, tapi kalau misalnya nanti agan mau modif sedemikian rupa, itu banyak kok yang dijual di pasaran itu, dari ban modif yang agak melengkung keluar begini serta ada emblem Suzuki dan lain-lain, itu banyak banget. Jadi kalau untuk memodifikasi mobil ini bukan sesuatu yang susah, dan ketika misalnya agan lebih kreatif, itu bakal lebih mantep lagi. Yuk, kita tidak panjang lebar, kita coba untuk unboxing. Nah, yang pertama dibutuhkan ini kan, cutter. Sebelum kita bantai-bantai, jadi kita bongkar-bongkar dulu nih kan cutternya. Untuk varian warnanya sendiri ini ada 2 varian warna ya kan, yaitu ada warna silver dan warna putih. Nah, untuk yang saya mau bongkar ini warna silver nih kan. Untuk warna putihnya nih nanti kita coba buka juga untuk perbandingan warnanya kan. Nah, apa aja yang didapat? Yuk kita simak. Sip. Nah, yang pertama bungkusnya itu rapi nih kan, rapi banget kayak gini kan, pakai mic A yang udah dibuat serapih mungkin seperti ini. Jadi untuk benturan atau ada benda jatuh di atasnya nanti kardusnya kan, ini nanti langsung mengenai si mobilnya sendiri. Jadi ada pengaman seperti ini. Ini terselotip juga yang kita bongkar lagi. Ya, apa aja yang dapat dari mobil ini? Yang pertama itu udah pasti ya kan. Nah, manual books di sini ada 2 bahasa, yaitu Cina dan Inggris. Jadi kalau mau menerjemahkannya itu minimal harus makan roti atau bakpao ya kan. Jadi bisa mengartikan bacaannya ini ya kan. Nah, next ada remote yang udah 2,4 GHz seperti ini kan. Simple dan ringan sih, dan bentuknya juga kecil nih, lucu banget, pas banget sama genggaman tangan saya seperti ini. Nah, ini ada steering di sini, gas maju mundur di sini, serta ini untuk steering ya, untuk pengatur steering atau balancing steeringnya ya. Ini ada tombol S-red sama T-red, saya belum tahu nih untuk tombol on di sini. Dan untuk penggunaan baterainya sendiri ini ada 2 baterai ya kan, yaitu yang digunakan baterai A2. Ini nyaman banget nih, jadi warna hitamnya tuh hitam dop yang udah dilapis karet gini, jadi nyaman banget digenggam nih kan kayak gini. Dan ini untuk fungsinya full propo ya kan, jadi full profesional. Jadi ketika kita mencet pelan, dia akan pelan, dan ketika kita pencet gas ngebut, dia auto akan ngebut. Sama seperti beloknya pun steeringnya sama, ketika kita belokkan sedikit, dia akan berbelok sedikit, dan ketika kita belokkan full, nah itu maksimal fullnya ya kan. Lalu ada, nah ini kita bantai juga. Saya senang nih kalau untuk bagian bantai-bantai itu, saya paling senang. Di sini ada toolkit sama ada apa ya ini? Aksesoris ya, aksesoris, ada obeng juga, ada toolkit juga, ada charger serta ada stiker. Nah, kita buka aja. Yang nggak lupa ini, di sini ada WPL model nih kan. Jadi ini logo WPL itu di sini. Dan plastik yang dipakai itu good, build quality-nya tuh mantep banget. Nah, seperti yang saya bilang, ini ada stiker, ada beberapa tulisan WPL, terus tahun 2020, lampu stop lamp sama
apa ini ya, sama list ya, kanan kiri, serta ada tulisan Cina dan ada untuk plat nomornya nanti ya. Mantap banget. Nanti kita coba pasang satu-satu ya kan. Dan ini apa ya, saya belum tahu nih, kotak seperti ini. Nanti kita coba pasangkan juga. Nah, ini nanti ada pelindung buat ini. Nah, buat pelindung di belakang baknya. Jadi kalau mobil pick up itu biar nggak lecet si luarnya, itu dia ada kayak gini nih kan, perisai pelindung pick upnya. Jadi biar nggak lecet atau tidak langsung kena kaca ketika ada muatan yang bahannya tuh keras. Sama ini juga ada stiker WPL yang pasti ya kan. Lalu ada obeng yang mungil kecil seperti ini. Mantap nih ya. Oh, banyak nih kerintilan kecil. Ini ada charger ya kan, jadi input itu cuma kabel data aja. Lama pengecasan tergantung adapter yang dipakai. Jadi makin besar adapter yang dipakai, makin cepat pengisiannya kan. Ini ada spion juga, nanti kita coba pasangkan. Dan ini ada kayak kaca, efek kaca spion ya kan, seperti ini. Mantep. Ini ada bagian beberapa yang saya belum tahu nih. Dan ada cadangan kopel yang pasti kan ketika nanti mungkin kalau ganti kopel ini, karena yang paling beresiko rusak, karena ini yang paling bergerak, yang paling banyak bergerak ya kan untuk maju mundurnya sendiri. Sip. Dan ini ada lampu ini sen untuk kanan kirinya. Yes, kita singkirin dulu sebelum kita lari ke bagian unitnya sendiri ya kan. Dan yang kita tunggu-tunggu yaitu unitnya. Oh, mantap kan, retro banget. Dan kalau lihat mobil ini saya jadi ingat waktu zaman saya sekolah dan sering menumpang mobil ini ya, yang waktu itu yang punya Pak Haji kalau nggak salah. Kita colongan. Untuk tampilan bawahnya sendiri seperti ini kan, jadi emang beneran detailnya tuh mirip dan dahsyat banget ya. Menurut saya tuh ini seperti mobil betulan yang diperkecil kan, jadi nyaris perfect ya. Serta retronya tuh dapet banget nih. Dan untuk tipe mobil ini yang diproduksi sama WPL itu ada beberapa tipe Eropa sama Asia ya, tapi yang Asia tuh selain FJ40 ini yang paling favorit saya. Jadi di antara desain-desain mobil yang WPL keluarin, ini yang paling jadi favorit saya. Mantap banget. Sip, kita singkirin dulu ini. Nah, untuk cara menyalakannya itu kan untuk lampunya ada di sini ya. Untuk baterainya sendiri ada di sini. Cara membukanya adalah diputar ke kiri seperti ini, lalu diangkat kan. Jadi ini bener-bener mantep banget nih kan. Untuk memasangkan baterainya ada di bawah sini. Kita coba untuk pasangkan. Baterainya sendiri masih menggunakan baterai LiPo ya kan, di ion karbon seperti ini. Untuk voltnya itu 7,4 volt dan mAh-nya ini sangat kecil, hanya 500 mAh. Jadi untuk durasi main kira-kira sekitar 15 menitan. Nanti kalau misalnya agan-agan mau biar lebih lama mainnya lagi, itu bisa di-upgrade sama baterai yang mAh-nya itu lebih gede. Dan yang pasti ukurannya jadi lebih gede ya kan, tapi itu nanti bisa disiasati lah, entah disimpan baterai di sebelah mana. Karena yang saya tahu rata-rata pecinta mobil kayak gini orang yang nggak bisa diem, artinya mereka yang masa kecilnya tuh emang senang. Saya tidak bilang kurang bahagia ya kan, tapi emang masa kecilnya tuh senang dan penasaran. Jadi untuk tipe mobil ini tuh mereka masih yang nggak bisa diem, masih suka modif-modif. Dan untuk tipe baterai kayak gini, penyelesaian solusinya untuk main lebih lama itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Cukup mereka modifikasi dengan baterai yang lebih besar dan kita bisa main lebih lama. Itu aja. Dan untuk pernya sendiri ini mantap nih kan. Ini nanti saya foto ya di bagian detail satu. Per belakangnya tuh masih menggunakan per apa ya, kalau saya dulu bilang bukan per kreom tapi per tegas, yang masih menggunakan per seperti ini gitu kan. Untuk arm depannya sendiri tuh mantap nih kan. Udah arm kayak gini dan mantap banget. Untuk penggeraknya sendiri ini hanya 2 WD ya kan. Ini tuh penggerak roda belakang 2 WD seperti ini. Saya masih belum ada balancing, dan untuk roda depannya tuh masih los seperti ini. Mantap ya kan. Dan ini kayaknya sih bisa dipakai. Jadi bukan cuma sekedar menjadi alat untuk buka tutup si
tempat baterainya aja, tapi kayaknya bisa jadi buat baterai cadangan juga. Mantap banget pokoknya. Sebelum kita menyalakan, saya lupa bawa baterai. Kita ambil baterai dulu ya kan. Ya, sudah dapat nih kan baterai ukuran A2 dan 2 piece. Menyalakan. Yang pertama kita nyalain pasang dulu remote pada baterai. Jadi harus menggunakan OB ya, karena knocknya tuh nggak kenceng. Sip, seperti ini. Kita masukkan minus sama plusnya jangan sampai terbalik ya kan. Biar nyala. Nah, bagusnya itu ini pakai baterai alkalin ya, karena kenapa? Nanti jarak si mobilnya sendiri ini mempengaruhi ya kan. Jadi makin bagus baterai di si remote-nya, makin jauh jarak si mobilnya. Nah, lalu kita coba memasangkan baterai di mobilnya. Saya suka nih ya, karena emang simple banget seperti ini. Dan nyaris perfect kalau menurut saya. Jadi detail sama desain serta fungsinya sendiri ini dipikirin matang banget, dan feel-nya tuh mantep banget. Jadi retronya dapet, klasiknya dapet, dan main RC-nya pun jadi lebih asik. Beneran ke bawah nostalgia nih kalau pakai gini kan. Sip. Nah, saat pertama kali dinyalakan, lampunya akan berkedip seperti ini kan. Ini artinya dia menandakan belum terkoneksi dengan remote. Nah, lalu kita coba nyalakan remote-nya. Ketika remote-nya sudah menyala, dan dia akan auto berhenti. Jadi ini tuh dia udah ready buat main ya. Dia auto terkoneksi. Kita tes. Bener nggak sih dia full propo? Kita coba untuk jalan pelan seperti ini kan. Asli jalannya pelan. Wow, mantap. Dan untuk beloknya sendiri mantap nih. Jadi ini benar secara fungsional ini full propo. Beda sama seperti FJ40 dan Range Rover yang pernah saya review juga sebelumnya. Itu dia masih semi propo. Jadi yang bisa diatur itu hanya percepatannya saja. Untuk untuk beloknya sendiri nih langsung ke belok maksimal, dan itu saya kurang suka. Sebelum kita tes untuk jalan serta review mobil ini, mending kita pasang dulu aksesorisnya ya. Biar mobilnya tuh kelihatan lebih kece. Nah, yang pertama kita matikan dulu ya kan. Untuk tombol powernya sendiri ada di depan seperti ini kan. Tinggal digeser ke bawah seperti ini. Oke. Kita coba untuk memasangkan partnya satu persatu. Sip. Yang pertama itu ini ya, untuk penghalang si kabinnya sendiri, biar kalau mobil benerannya tuh nggak lecet ya kan. Jadi ini mantep nih, jadi dia beneran bikin yang kayak mobil asli. WPL murah meriah, fungsinya profesional dan asli. Saya suka nih untuk tipe mobil ini ya kan. Nah, ini sudah terpasang. Good. Lalu ada spionnya tuh seperti ini kan sama. Dan untuk kacanya sendiri terpisah ya kan. Sayang tidak ada lemnya ya. Oh, ini ada lemnya.